Hari ini kita akan lebih interaktif, kita mau ajak ngobrol Kak Dharmanya langsung nih. Oke, tak berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Dharma. Halo Kak Dharma. Halo Oke, Kak, ya. gimana hari Shalom, ini? shalom. Ya, Shalom shalom Kak. semuanya. Ya, Boleh dong Kak, perkenalkan diri langsung Kak ke anak-anak muda di sini Kak. Pasti oke. kan beda kalau yang kenalin sama Kakak langsung. Ya, tadi disebut ya, nama saya Dharma Wulan. Saya melayani di rumah pemulihan bersama. Ini ada nih rumah pemulihan Rapahos ya, yang wanita, yang pria. eh, ya, angkat tangannya, yang pria, yang wanita, yang pria. Nanti bisa minta mereka bersaksi dengan tim ya. Saya mungkin nggak sendiri, dengan tim. Sudah ada Arin dan yang lainnya. Eh, Yaitu ya tadi saya mimpin rumah pemulihan dari tahun 2003 untuk penderita gangguan jiwa, skizofrenia dan depresi ya. Jadi itu karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ya. Nah, dulunya memang saya dan saya juga mendalami pelajaran pemulihan gambar diri, dan itu yang saya juga teruskan pelayanan itu. Itu masalah setiap orang. Dan kalau dulunya memang saya banyak melayani pelajar ya, tapi memang saya dulu memang nangin pelajar juga udah cukup banyak ya, rata-rata berkasus ya, narkoba lah, free sex dan sebagainya ya. Nah, hubungan sejenis juga. Nah, sampai sekarang ini Tuhan percayakan saya sejak 2003 saya memulai rumah pemulihan rehabilitasi untuk penderita skizofrenia dan depresi. Nah, itu sih secara singkat pelayanan saya ya, pelayanan Tuhan percayakan kepada saya. Oke, luar biasa banget ya guys. Jadi emang Kak Dharma ini sudah 2003 melayani para anak-anak muda yang butuh banget nih emang ya. Nah Kak, tadi seperti yang udah disinggung juga nih Kak, jadi Kakak itu kan udah melayani banyak anak muda yang kena skizofrenia nih Kak. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin belum tahu jelas nih Kak, apa sih itu skizofrenia ini. Karena tadi aku pribadi harus sempat research sedikit ya, karena masih belum tahu jelas apa sih sebenarnya. Mungkin boleh dong Kak jelasin sedikit tentang apa skizofrenia itu Kak. Ya, skizofrenia itu kan menderita gangguan jiwa dengan yaitu bagaimana mereka bisa ada halusinasi ya, mendengar suara-suara yang sebenarnya kita nggak dengar ya, tapi mereka tuh bisa mendengar. Makanya kan sampai ada yang kalau kita lihat dulu salah satu contoh ya, di polisi itu pernah ada polisi kan dia bisa bunuh anaknya karena dia bilang kalau dia bunuh anaknya itu bisa masuk surga. Terakhir istrinya mau dibunuh, cuman istrinya itu karena tahu hal itu dia minta suaminya nyediain kopi dulu, habis itu dia minta tetangga datang gitu karena dia mau dibunuh juga. Nah, itu memang penderita-penderita skizofrenia salah satunya seperti itu, karena ada suara-suara, ada halusinasi ya. Jadi mereka hidup ada di sebuah dunia yang sebenarnya tidak nyata bagi kita, tapi bagi mereka itu nyata. Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat juga ada orang yang menderita jenisnya sampai paranoid, mereka curiga-curiga nih, mau ada yang kayaknya ada yang mau bunuh atau mau jahatin, padahal sebenarnya nggak ada. Nah, itu contoh-contohnya, karena ya bagi mereka itu nyata, tapi bagi kita itu nggak ada gitu. Jadi itu penderita skizofrenia itu mereka ngalamin hal-hal seperti itu ya, ada dengar suara, halusinasi. Jadi apa yang mereka melihat yang kita nggak lihat, mereka mendengar apa yang kita tidak dengar, bahkan mereka bisa mencium apa yang kita tidak cium, misalnya bau apa, padahal nggak ada. Nah, itulah kasihan penderita mereka seperti itu. Nah, itu yang namanya skizofrenia sih, yang penyakit skizofrenia itu seperti itu. Ya, itu jenis gangguan jiwa. Tapi dalam gangguan jiwa memang kalau secara kedokteran itu memang udah yang tarafnya berat ya. Tapi di dalam Tuhan Yesus tuh tidak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil, mereka bisa disembuhkan, dipulihkan, bahkan mereka bisa melayani Tuhan. Nanti kita bisa dengar juga secara singkat kesaksiannya. Ya, nah kalau mau tahu lebih jelas tuh jenis skizofrenia itu udah macam-macam. Nah, itu silakan saudara bisa search di Google, itu secara kedokteran banyak, tapi itu secara inti-intinya aja ya. Iya. Oke.
Oke, thank you so much, Kak. Udah jelas guys ya kira-kira skizofrenia ini seperti apa. Nah, Kak, aku agak penasaran sih, Kak, apakah itu langsung atau orang tuh udah melalui step-step tertentu nih, Kak, untuk sampai ke titik dia punya skizofrenia ini nih, Kak? Biasanya ada step-stepnya ya. Biasanya masuknya itu rata-rata kalau saya lihat memang sih ada yang bentuknya ada yang dari kecil ya, tapi dari TK, tapi biasanya juga ada berbagai hal ya. Biasanya, dia sudah mengalami penolakan, dia sudah mengalami hal-hal atau bisa juga memang keluarganya terlibat penyembahan berhala atau, apa, eee, konflik-konflik dalam keluarga. Jadi ada yang mengalami penolakan, jadi mulai dari situ gitu ya. Nah, itu ada yang, akhirnya mereka tuh, bisa sampai ke arah situ ya, schizophrenia. Sebenarnya itu bisa kalau ditanganin segera, secepatnya, itu lebih bagus. Tapi kan ada kalanya orang tua itu, orang yang menderita schizophrenia itu tidak sadar, ini dia apa gitu, orang tuanya juga nggak ngerti juga. Misalnya contoh ya, saya pernah ketemu ada sebuah keluarga itu anaknya remaja udah ngurung diri di kamar. Nah, itu kan udah tanda-tanda tuh ya, udah tanda-tanda mulai sakit ya. Karena manusia diciptakan Tuhan berkomunitas. Tapi waktu saya tanya sama orang tuanya, "Kenapa? Anaknya mana?" Saya tanyakan. Dia bilang, "Oh, anak saya udah remaja." Terus mana? "Itu di rumah ngurung di dalam kamar ngurung diri." Nah, bagi orang tua, itu udah remaja ngurung diri sehat. Saya bilang, "Loh, itu justru nggak sehat," gitu. Jadi orang tua juga nggak ngerti kalau anak-anaknya ini udah ada tanda-tanda sebenarnya mungkin dia ngalamin penolakan atau apa di sekolah atau di rumah atau di mana, tapi orang tua juga nggak sadar. Saya bilang, "Wah, ini salah," saya bilang sama ibunya, "justru kecuali kalau dia, mengurung diri itu untuk saat teduh ya, untuk doa, untuk intim. Tapi ini kan bukan," gitu. Benar juga ternyata nggak lama saya dengar dia ngobrolnya sama kucing. Itu, ya dia ngomong sama kucing. Wah, ini udah nah itulah sebisa udah nggak sehat. Orang kan ngomong sama sama manusia, tapi dia ngomong sama kucing. Nah itu tuh, banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Jadi itu sebenarnya udah ada tanda-tandanya, tapi memang, sakit jiwa itu kan sakit di dalam. Kalau sakit di tubuh itu orang lebih tahu ya, mungkin karena dia batuk, pilek, orang tuh lebih tahu, "Oh dia sakit, batuk," kita juga merasa. Tapi kalau di dalam hati ini, itu orang nggak tahu gitu loh. Sebenarnya, kalau kita tahu sih kita bisa lihat ya dari emosinya, entah itu dia jadi marah-marah atau jadi diem atau jadi cuek, itu pokoknya kalau kita tahu kita bisa tahu nih ada hal yang nggak beres, oh dia jadi ngurung diri, narik diri, itu berarti ada yang nggak beres dalam jiwanya sebenarnya, tapi kalau orang nggak ngerti dia nggak tahu. Nah, dibiarkan, lama-lama jadi bisa berkembang. Kalau dia ngurung diri itu lama-lama dia bisa berhalusinasi juga, jadi ada timbul suara-suara seperti itu ya bisa jadi terjadi. Jadi memang itu kalau menurut saya itu ada tahapannya ya, ada tahapannya, ada awal-awalnya dulu. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang benar guys ya, skizofrenia ini tidak secara langsung terjadi. Ada tadi tanda-tandanya tuh, mulai dari ngurung diri mungkin, nggak mau bersosialisasi. Jadi kita tadi dengar juga ya, mungkin banyak juga orang yang nggak sadar, menurut kita, oh biasa kok itu remaja mungkin malu gitu kan, nggak mau bersosialisasi. Nah, kita sekarang belajar nih, kayak kita juga harus peka, oke? Sebagai orang-orang yang lebih peka, kita Iya, juga betul. belajar. Jadi kalau misalnya kita nggak sekeliling kita, teman kita, atau mungkin saudara kita harus peka nih guys. Wah, kalau misalnya ada yang aneh-aneh seperti tadi guys, jangan sampai kita biarkan dan akhirnya bisa jadi lebih parah dan berhalusinasi kayak tadi yang seperti Kak Dharma bilang. Yes, oke. Nah Kak, kalau melihat pelayanan Kak Dharma sekarang nih, aku kan lihat Kak Dharma tuh melayani banyak orang yang emang tadi mengalami masalah kejiwaan ya, mental illness lainnya juga. Nah, aku mau tanya nih, sebelum Kak Dharma mulai pelayanan ini, apakah mungkin Kak Dharma punya pengalaman pribadi nih yang membuat Kak Dharma akhirnya ingin, oh gue ngalamin ini dan akhirnya gue pengen membantu orang lain juga nih gitu. Ada gak kira-kira pengalaman pribadi Kak Dharma? Eee, saya itu yang saya tahu dia adalah saya juga sebenarnya adalah, eee, saya itu pelayan Tuhan, tapi saya juga memiliki gambar diri yang rusak ya. Saya itu nggak sadar aja, tapi saya memang, dulu waktu saya melayani Tuhan, saya memang punya problem emosional ya. Salah satunya adalah ketika saya menghadapi kegagalan, ada sifat-sifat perfeksionis. Jadi saya itu kalau ngelihat
Misalnya hal-hal yang, misalnya saya khotbah, saya ngajar, terus kayaknya saya melihat ada kesalahan atau apa, saya tuh sudah merasa kayak gimana ya, kayak aduh saya suka, aduh saya ini jelek, saya ini kok nggak pantes. Pokoknya, saya punya tuntutan-tuntutan sama diri sendiri gitu, saya tuh harus begini, harus begitu, ya baru saya tuh rasanya oke, enak, tapi kalau nanti saya nggak mencapai standar, saya tuh jadinya merasa diri tuh nggak layak gitu loh. Saya bakal sering pukul-pukul dada saya, "Aduh saya nggak layak jadi hamba Tuhan, saya jelek." Pokoknya tuh saya punya problem gitu loh, kalau saya memuridkan orang, memuridkan murid-murid, jiwa-jiwa juga kalau misalnya juga mereka itu tidak mencapai seperti apa yang saya inginkan, target itu, saya juga nggak, malah Tuhan izinkan orang yang saya muridkan itu ada satunya tuh malah suka nipu, suka apa gitu, saya tuh nggak bisa terima gitu, kayaknya aduh udah deh saya nggak mau deh melayani, kalau hasilnya kayak gini saya mau hasilnya yang bagus-bagus. Pokoknya saya itu tanpa sadar saya itu punya problem-problem seperti itu ya. Nah tapi, saya akhirnya menemukan gitu akar masalah saya kenapa saya punya konflik-konflik emosional. Walaupun orang lihat saya, oh pelayanan saya oke segala macam, tapi dalam batin saya tuh banyak pergumulan-pergumulan sebenarnya. Loh kok saya begini, kok saya gitu, kok gini-gini. Saya tuh punya banyak, ya itulah konflik-konflik seperti itu yang mungkin orang tidak tahu, tapi saya ada dalam diri saya sendiri. Nah, akhirnya, entar jadi saya bisa semangat, habis itu saya merasa, "Ah, saya nggak layak nih, kayaknya saya apalah pokoknya, saya nggak pantes nih begini-begini," gitu. Jadi itu sering saya juga nggak tahu itu dari mana gitu, saya bisa, punya minder saya juga masih ada dan sebagainya. Jadi, ya berbagai konflik-konflik emosi apa, kondisi-kondisi batin saya dah, itu terjadi dalam diri saya yang negatif-negatif ya, walaupun saya di luarnya pelayanan gitu. Nah, sampai satu hari jujur aja saya tuh akhirnya dibukakan kebenaran. Saya dibukakan kebenaran tentang, eee, ya itulah gambar diri tentang bagaimana keberhargaan kita di mata Tuhan. Nah, ketika saya dibukakan kebenaran itu, saya baru menyadari di situlah saya nangis. Saya tuh berpikir, saya itu keberhargaan saya itu kalau, saya punya standar dan sebagainya itu juga, Tuhan maunya saya begini, begitu-begitu, kalau saya nggak mencapai itu Tuhan nggak senang Mas, atau, Tuhan, saya ini nggak layak, pokoknya saya punya banyak, pikiran-pikiran yang salah gitu, selama ini ya. Sehingga hati saya itu nggak merdeka walaupun saya melayani Tuhan. Nah, ketika saya tahu kebenaran itu, saya sangat bersyukur. Ternyata saya menyadari Tuhan, eee, betapa berharganya saya di matamu ya, walaupun perbuatan saya hancur, gagal dalam dosa, ternyata pribadi saya itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, saya mulai memandang diri saya itu seperti Tuhan memandang, disitulah terus saya tahu keberhargaan saya itu sudah dibuktikan dengan Tuhan Yesus mati untuk saya. Disitulah keberhargaan saya. Saya pokoknya menemukan keberhargaan diri saya yang sesungguhnya. Disitulah saya mengalami damai sejahtera, sukacita. Di situ. Nah, ketika saya mengalami pemulihan itu dalam diri saya, disitulah saya juga mulai mandang orang tuh berbeda. Jadi saya ketika melihat orang itu saya mulai lihat, eee, bukan dari penampilan atau perbuatannya, sekalipun penampilan perbuatannya buruk, di mata manusia hancur, tapi saya tahu mereka ini sangat berharga di mata Tuhan. Nah, disitulah saya akhirnya punya kerinduan. Tuhan, saya mau memberitakan ini kepada setiap orang, bahwa setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena penampilan atau perbuatannya, atau mungkin dipandang orang, atau mungkin dipandang dirinya jelek. Nah, untuk memberitakan itulah, saya, akhirnya saya mempersiapkan diri saya dengan kebenaran-kebenaran yang saya pelajari ini untuk saya menyampaikan gitu, karena, apa yang saya alami dalam hidup saya, bagaimana, eee, rusaknya gambar diri saya, pokoknya problem-problem emosional diri saya, walaupun saya memang tidak separah, mungkin kalau dibiarkan saya juga bisa makin parah, mungkin juga ya. Tapi puji Tuhan saya udah ketemu gitu jawabannya, dan itulah yang membuat saya akhirnya ketika saya, nah ini sih singkat cerita, akhirnya saya melayani skizofrenia itu kan, waktu itu saya dihadapkan kepada orang-orang yang udah pak rusak-rusak ya, tapi
maksudnya kehidupannya kacau, berantakan. Nah, tapi sampai akhirnya memang teman saya yang ngomong, "Kita bikin rehabilitasi, gangguan jiwa yuk, rehabilitasi untuk gangguan jiwa." Tapi, teman saya bilang yang cocok si Dharma. Nah, pertama waktu itu saya tuh nolak ya, saya bilang, "Aduh masa saya suruh nanganin orang sakit jiwa, aduh saya orang-orang stres ya, aduh saya udah stres duluan nih, saya kayaknya, ngebayangin gitu susah, nggak bisa," gitu kan. Tapi saya mikir kok teman saya dapat visi, tapi kok dia nyuruhnya saya gitu, bukan dia dapat visi untuk diri dia gitu, tapi dia suruhnya saya kan. Nah, tapi ketika saya mulai pertama nolak, tapi ya itulah Tuhan menaruh hatinya ya ketika saya suatu hari saya tuh jadinya melihat orang-orang di jalanan itu sudah berbeda. Saya melihat mereka itu kan sangat berharga ya di mata Tuhan, walaupun orang menjauhi mereka, penampilannya apanya, orang nggak mau deket sama mereka, tapi saya tahu tuh mereka itu sangat berharga loh di mata Tuhan. Dan saya ingin memberitakan itu, tapi saya bilang, tapi Tuhan, iya ya, siapa yang harus memberitakan kepada mereka bahwa mereka itu sangat berharga dan Tuhan itu sudah datang untuk menembus mereka karena mereka sangat berharga di mata Tuhan. Tapi kan mesti ada yang diutus memberitakan kepada mereka tentang siapa mereka di mata Tuhan, tentang kasih Tuhan ini. Nah, disitulah saya tahu harus saya mulai terpanggil gitu untuk saya mau diutus untuk uh, melayani orang-orang seperti ini, untuk saya menyatakan bahwa kamu itu sangat berharga di mata Tuhan, Tuhan itu sangat sayang kamu, walaupun memang orang, siapa yang mau mandang orang di jalanan kayak gitu, orang sakit jiwa, orang kan pada nggak mau mandang kan, mungkin ya pasti orang lebih mandangnya artis lah, apalagi presiden segala macam, tapi mereka nggak ada yang mau mandang kan. Padahal mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, itulah manusia kan lihatnya dari penampilan. Nah, di situ saya akhirnya mulai mempersiapkan diri bagaimana saya bisa memberitakan Injil gitu kepada orang-orang yang seperti ini, yang hidupnya hancur, yang hidupnya udah orang tuh udah buang, udah mungkin panen juga nggak mau gitu ya. Tapi ya saya akhirnya mempersiapkan diri saya untuk saya bisa memberitakan kasih Tuhan, memberitahu kalau mereka itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, mulailah itu saya mempersiapkan diri. Jadi dasarnya adalah situ ketika saya menemukan keberhargaan saya di mata Tuhan, disitulah saya termotivasi ingin memberitakan ini kepada semua orang. Tapi saya dibawa Tuhan untuk kepada orang-orang yang lebih khusus lagi penderita skizofrenia. Itu yang menjadi fokus saya karena mereka yang jelas-jelas paling terbuang hidupnya, maksudnya paling ya orang mungkin paling tidak pandang, tidak apa ya. Nah disitulah saya jadinya punya ada belas kasihan untuk membimbing melayani mereka sampai mereka ngalamin kasih Tuhan. Akhirnya dimulailah pelayanan rumah pemulihan Rapaus itu, dan rumah pemulihan Rapaus itu ya itu setiap hari kita tanamkan tentang berharganya kita di mata Tuhan itu setiap hari. Jadi ibarat tuh cuci otak ya. Setiap hari kita tanamkan dengan kasih Tuhan terus ulang-ulang gitu. Nah itu ya sampai ya hari demi hari mereka menyadari gitu kasih Tuhan, keberagaman mereka di mata Tuhan. Sehingga sehari demi hari mereka mengalami pemulihan. Nah itulah singkat ceritanya ya. Jadi sejarahnya saya tuh bisa memulai pelayanan ini karena saya dulu yang ngalamin kondisi hati yang sering galau, tidak tenang, ya karena punya standar-standar, pencapaian-pencapaian gitu. Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya di dalam kasih Tuhan. Itu, Fania. Oke, luar biasa banget ya guys. Boleh dong kasih reaction-nya, ini harus banget nih dikasih reaction, tepuk tangannya luar biasa banget, nyata banget Tuhan pakai Kak Dharma. Jadi mungkin buat teman-teman yang ngalamin hal-hal yang mungkin teman-teman malu, mungkin teman-teman ngalamin depresi atau mental illness lainnya, sadar teman-teman kalau teman-teman memakai teman-teman untuk melayani orang-orang yang mungkin juga ngalamin sama kayak teman-teman nih. Teman-teman nggak pernah tahu berapa banyak jiwa-jiwa yang nantinya bisa diberkati sama kehidupan teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah, terus cari Tuhan, terus cari komunitas dalam Tuhan, pastinya kita semua akan pulih dan bisa jadi berkat. Nah guys ya, kita tadi lihat sendiri kalau kita udah sadar harga diri kita pasti juga menghargai orang lain. Kadang kita ngelewat orang aja masih kayak, ih kok tuh orang hitam ya,
atau kata orang ini ya, orang yang udah normal aja kadang kita judge loh guys ya. Nah itu biasanya tanda-tanda kita juga ada masalah gambar diri tuh guys ya. Siapa sih yang nggak pernah merasa kurang? Tadi aja Kak Dharma yang udah melayani bisa loh ngalamin yang namanya ngerasa kurang ini, kurang itu ya. Dan kalau kita kayak gitu guys, bisa itulah yang memimpin kita kepada stres. Akhirnya bahkan bisa skizofrenia ini loh guys. Jadi nah itu dia ya, kita sama-sama belajar. Nah Kak, kalau misalnya dari kasus-kasus yang Kak Dharma tadi udah banyak banget, walaupun tadi mungkin yang paling banyak skizofrenia guys Kak ya. Nah itu ada gak sih Kak, penyakit-penyakit mental lainnya yang paling sering dialami sama anak muda? Dan kebanyakan tuh alasannya apa sih Kak akarnya? Jadi kalau anak-anak muda dari pengalaman saya dulu ya, anak-anak muda itu kan memang problemnya banyak kan cari jati diri, cari tas diri ya. Jadi punya punya penilaian-penilaian tuh artinya gini, maksudnya wah saya tuh rasanya oke kalau saya bisa jadi seperti artis atau seperti ini. Saya juga dulu juga pernah juga ah saya wah saya kayaknya enak nih bahagia nih kalau saya secantik ini. Itu kan itu sudah mulai ada dalam diri kita ya. Nah itu ya karena ya inilah nanti kita akan bahas dari mana pikiran-pikiran itu muncul sehingga kita punya penilaian-penilaian itulah ya gambar diri apa yang kita pikirkan dengan diri kita berulang-ulang. Nah ini kita anak-anak muda kan juga pasti oh kayaknya saya ini nggak bagus kalau saya gini, saya tuh jelek kalau kayak gini, saya bagusnya mesti begini, mesti begitu ya. Terus entah itu jadi punya perasaan-perasaan tidak nyaman, tidak bisa terima diri sendiri, ingin jadi seperti orang lain gitu ya, terus menolak diri, mau mencapai berpikir bahwa saya ini jelek, saya ini apalagi kalau misalnya kita ini sudah dibully ya atau ada orang tua kita sendiri juga dengan kata-katanya ya bisa membanding-bandingkan kita, bilang kita misalnya nggak pinter lah, bodoh, nggak seperti kakak kamu dan sebagainya gitu. Atau kita ngalami penolakan, ya lingkungan juga, saudara yang juga sering mungkin membuli kita, ngejek kita, dan ya ada banyak hal sehingga akhirnya di situ kita punya problem-problem ya, kita merasa nggak bisa terima diri sendiri, nggak nyaman. Yang pasti intinya adalah kita merasa nggak berharga. Nah di situ disitulah mulai sebenarnya kita sudah mulai mengalami ya sakit di dalam jiwa kita karena orang yang sehat mentalnya itu hatinya mengalami damai sejahtera, ketenangan ya. Kalau kita berkata kalau kita hidup dengan kebenaran hati kita damai sejahtera, sukacita ya. Tapi kalau hati kita sudah nggak damai, sudah nggak tenang, nah ini udah mulai kita sebenarnya tidak sehat jiwa kita. Nah di situ saya melihat anak-anak muda banyak yang seperti itu ya. Jadi itu ingin mencapai apa yang dia pikir itu baik, bagus, baru dia bahagia di situ. Kalau nggak dia capai apa yang menurut dia bagus, bahagia, ya dia jadinya tertekan, minder, malu, ya bahkan akhirnya jadi jatuh ke berbagai macam ikatan dosa ya. Itu yang bahayanya adalah kalau jiwa kita sakit itu kan bicara perasaan emosi. Kalau emosi kita mulai negatif, marah, malu, minder, cuek, dingin, atau kepahitan, kecewa, benci diri. Nah itu bahayanya kalau dibiarkan terus itu jiwa kita sakit, lama-lama tindakannya bisa dua hal juga, melukai diri sendiri atau orang lain ya. Bisa sampai akhirnya kalau udah sampai dalam depresi bunuh diri, atau dia bisa nyerang orang lain ya kalau dia marah. Nah atau dia bisa lari ke tindakan-tindakan apa, narkoba, free sex ya seperti itu ya, karena mungkin ingin mencari sesuatu dan juga perasaan gak dikasihi ya, perasaan kayaknya ketika orang meninggal atau keluarga meninggal dia punya perasaan juga nggak dikasih, makanya dia cari orang lain, di situ dia merasa nggak berharga. Nah itu berbagai hal ya, bahkan baru-baru ini saya ngeliat ada orang yang sakit dia ada halusinasi suara-suara, ternyata dia pakai ganja. Udah lama dari SMP pakai ganja. Nah, kenapa dia pakai ganja? Ya dia bilang gini, supaya pede karena kalau saya pakai ganja itu saya kalau bergaul itu pede gitu. Ya, jadi dia karena dia ingin diterima oleh teman-temannya, mungkin aja teman-temannya itu mungkin dia ada perasaan aduh nanti kalau saya bergaul teman saya mandang saya gini, jadi kalau supaya pede dia pakai ganja gitu. Sebenarnya kalau kita tuh akarnya apa sih kok
ya itulah dia ingin diterima kan, ingin diterima tapi dia punya ketakutan, takut ditolak, takut nggak karena takut nggak diterima, akhirnya untuk menghilangkan rasa takut nggak diterima itu dia pakai ganja. Dengan pakai ganja katanya perasaan dia tenang, supaya dia bisa ketemu orang gitu ya. Nah itu kan akhirnya itu kan bukan perasaan tenang yang benar sebenarnya. Itu dari ganja ya, heroin itu saya banyak nangani juga kasus orang narkoba. Akhirnya dia terikat dengan ganja bertahun-tahun. Dan karena dia terikat dengan ganja, nah itu juga akhirnya mempengaruhi keseimbangan di otak. Akhirnya muncullah halusinasi. Akhirnya dia harus teriak-teriak, ngamuk, harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah jadi itu banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita lihat itu juga anak remaja sekarang sudah mulai banyak yang bunuh diri ya. SMP udah gantung diri. Bahkan saya pernah ketemu anak SMA aja. SMA itu dia cuma nggak diterima di sekolah aja, sekolah favorit. Jadi waktu itu dia dapat nilai bagus ya, nilainya kalau nggak salah dia katanya pinter. Dia nggak diterima di sekolah favorit, itu dia gantung diri. Sebelumnya dia tulis surat. Itu ada, saya simpen itu, nggak tahu masih ada Pak. Jadi gantung diri di kamar, surat itu di foto. Padahal, aduh sayang banget, cuma nggak diterima di sekolah favorit itu sampai gantung diri gitu loh. Nah ini kan mengerikan ya, kondisi remaja-remaja ya, pelajar-pelajar ya. Jadi dengan ingin mencapai sesuatu, mungkin dia merasa bahagia kalau seperti ini dan sebagainya. Nah, merasa ya intinya dia merasa berharganya kalau bisa mencapai sesuatu, penilaian orang, penilaian diri dan sebagainya. Menurut dia itu ya ukuran-ukurannya. Nah, sehingga ketika dia nggak bisa timbul ketakutan-ketakutan, tidak mencapai, bahkan kalau nggak tercapai ya akhirnya ya bahayanya di situ, bisa menyerang diri atau juga dia bisa menyerang orang lain. Nah, satu contoh saya pernah dengar juga di Amerika itu ada remaja ya, masih umur 12 tahun atau apa, itu dia sekolah tapi dia bawa pistol, lalu teman-temannya ditembak. Nah, dalam sejarah itu kok nih anak baru pertama tuh dia masuk, ada anak sekolah bisa tembak temennya. Setelah ditanya gitu ya, kenapa kamu bisa tembak teman-teman kamu? Kalau nggak salah 2 orang meninggal, yang lainnya luka-luka ya. Dia bawa pistol bapaknya, saudara sekolah, tapi ditembak temennya. Nah, remaja ini cerita, soalnya saya sering diejek, dibully, dibilang pendek-pendek. Nah, karena mungkin dia jadi bahan ejekan dibilang pendek, nah itu kan itulah dia ada perasaan, aduh saya ini, ya udah jelas kita tahu dia merasa malu, merasa nggak berharga, dibilang pendek kan, nah itu jadi pemikiran, aduh. Nah tapi di situ dia larinya jadi dia marah gitu, dia jadi emosi, dia marah, dia tersinggung, dia dihina, direndahin, akhirnya dia tembak teman-temannya, meninggal. Nah jadi itulah kondisi jiwa yang sakit tuh berbahayanya tuh bisa ada yang bunuh diri. Bahkan saya juga karena saya nanganin juga ada pria yang juga udah 2 kali mencoba melakukan bunuh diri ya, dia SMP udah mulai cemas, gelisah, lalu SMA hilang, kuliah muncul lagi kan. Nah, di situ saya bimbing dia kan sampai, dan puji Tuhan sih dia udah bagus ya kondisinya. Nah, cuman ada salah satu hal yang dia ceritain ke saya juga, dia suka ngumpulin orang-orang yang bunuh diri gitu dari Google kan. Dia suka baca-baca itu gitu. Nah, ini satu contoh dikasih ke saya tuh, ada orang muda gitu ya, namanya Stefanus, pemain keyboard di sebuah gereja. Terus dia sekolah kedokteran, pinter, secara otak ya. Tapi dia tuh diajak dosen sering kuliahnya di UI. Dia tinggal di apartemen Salemba. Jadi dia tuh sering diajak dosennya tuh ke luar negeri ya, karena pinter kan. Tapi pada hari wisuda itu, pada saat paginya orang tuanya menghadiri wisuda si Stefanus ini. Tapi sorenya sekitar jam 6 orang tuanya menghadiri kematian si Stefanus. Stefanusnya bunuh diri, loncat dari loteng apartemen dia itu, padahal paginya baru menghadiri wisuda kan. Jadi orang pikir mungkin waduh dia
kayaknya orangnya bahagia atau apa, ternyata dia nih sakit jiwanya, Saudara. Bukti dan makanya begitu yang orang tuanya kaget pagi menghadiri wisuda anaknya, sorenya menghadiri kematian anaknya bunuh diri. Si Stefanus ini nulis surat sebelum dia bunuh diri. Ternyata dia ditolak cintanya sama ceweknya. Nah, gitu Saudara, patah hati kan. Nah, ini problem banyak anak muda. Ditolak cintanya mau bunuh diri. Jadi bagi dia tuh, aduh, hilanglah sudah kebahagiaan saya. Lagi mencari kasih sayang dari manusia. Nah, disitulah kita bisa melihat sebenarnya, ya ini mengerikan sekali ya kondisi-kondisi seperti ini. Jadi yang kayak kondisi Stefanus itu ya, dia udah orang tuanya udah kuliah di segala macam, padahal dia pemain musik di gereja loh. Jadi jangan dikira Saudara orang-orang di gereja ini juga mentalnya sehat-sehat semua. Seperti saya tadi, saya juga pelayanan, tapi sebenarnya saya punya banyak problem dalam batin saya. Nah, puji Tuhannya saya ketemu kebenaran. Jadi memang apa ya, nggak bisa memang penyakit jiwa ini nggak bisa dilihat dari luar karena itu bisa ditutupi dengan orang bisa ketawa. Orang saya pernah juga waktu pelayanan ke Papua dulu, saya ketemu juga orang muda sekolah Alkitab, sekolah pendeta laki-laki. Dia suka bikin lelucon, ketawa-ketawa. Tapi dia tulis surat sama saya dulu, zamannya nggak ada WhatsApp ya. Tulis surat, saya mau bunuh diri nih, berkali-kali saya naik motor ngejatuhin udah mau bunuh diri dengan cara naik motor ngebut jatuhin diri gitu ya. Padahal dia suka bikin lelucon, Saudara, bikin ketawa-ketawa gitu loh. Tapi di balik itu dia seringkali mau bunuh diri. Nah, itu tuh memang nggak bisa orang dari luar ya. Nah, karena itu, ya itulah Saudara cukup banyak contoh-contoh, tapi dia memang kenapa dia seperti itu, dia mulai masuk problem masalah dan jualan itu dihubungan dengan bapaknya. Ya, dia punya kekecewaan dengan bapaknya di situ ya. Saya udah satu orang lagi pernah anak muda juga tiba-tiba datang ke kantor saya, tiba-tiba dia bilang begini, saya mau bunuh bapak saya, saya nggak peduli, saya masuk penjara. Tapi untungnya dia mau bunuh bapaknya, dia ngomong dulu, ngelapor kan. Nah, di situ saya akhirnya konseling dia lah waktu itu ya, udah bawa minuman, wah marah sudah udah. Pokoknya saya mau bunuh bapak saya, mau nggak peduli, saya masuk penjara. Jadi hari itu juga kalau saya mau bunuh bapaknya, tapi puji Tuhannya dia kan ngelapor dulu ya. Nah, lalu saya dengerin ceritanya, ternyata dia kepahitan sama bapaknya. Nah, disitulah sebenarnya kalau saya intinya dia merasa nggak berharga dengan sikap-sikap bapaknya ya. Dia kecewa lah, marah ya. Dia mau bunuh bapaknya waktu itu. Minum dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, saya secara singkat ya saat itu saya melayani dia. Dia tuh full timer, Saudara, full timer di sebuah gereja, masih muda. Di Jawa mana gitu ya. Tapi ketika dia mau bunuh bapaknya itu dia dapat ada yang suruh konseling ke saya lah waktu itu ya. Padahal dia dari luar kota. Tapi puji Tuhan sih dia akhirnya balik lagi melayani Tuhan sebagai full timer waktu saya bimbing dia itu ya. Nah, disitulah itulah contoh-contohnya ya. Jadi memang kasus-kasus yang terjadi di orang-orang muda ya. Itu sih Fania. Oke, wah guys, tadi kita udah banyak banget contoh-contoh kasus guys ya. Jadi emang kita belajar dari kasus-kasus tadi guys, bahwa kesehatan mental itu nggak bisa dilihat cuman karena dia berfungsi normal secara aktivitas ya. Bahkan Ya, dia betul. sekolah, mungkin kuliah, kalian berpapasan, kalian kira dia sehat-sehat aja. Tapi kesehatan mental tuh berbicara tentang dalam hati kita guys. Nah, dan akarnya tadi aku lihat itu adalah rasa kurang berharga Kak ya. Iya, emang itu rasa kurang pokoknya. berharga. Ya, itu jadi emang akarnya guys. Apalagi kalau misalnya kita, siapa sih yang nggak pernah membanding-bandingkan diri ya, ngelihat yang lebih cantik, yang lebih pintar, lebih berprestasi, bahkan orang tua kita sendiri pun membanding-bandingkan kita, ya nggak sih? Iya, betul. Karena kita pastinya ngalamin itu sehari-hari guys ya. Mungkin teman-teman percaya diri nih, tapi percaya dirinya kalau pakai makeup, kalau kurus, kalau nilai tinggi, kalau masuk kampus tertentu, kalau ngerokok, kalau punya pacar mungkin baru merasa percaya diri. Nah, itu kepercayaan diri yang palsu guys, karena seharusnya percaya diri kita bukan ditentukan oleh barang, orang, atau situasi guys. Oke, thank you banget nih Kak Dharma untuk cerita-cerita pengalaman-pengalamannya, pastinya kita belajar banyak. Nah teman-teman, pastinya kita nggak mau cuma dengar cerita doang nih ya, kita mau dengar langsung dari teman-teman kita yang mungkin udah pernah ngalamin. Nah, makanya Kak Dharma membawa 3
teman Kak Dharma nih ya, anak muda yang Kak Dharma pernah layani. Nah, mereka hari ini akan sharing nih guys, langsung ke kita pengalaman mereka dan pastinya akan memberkati kita semua. Nanti mungkin Kak Dharma akan perkenalkan, silakan Kak. Oke, yang pertama saya minta James dulu, mana James? Halo. Ya, shalom. Nah, ini James nih, anak muda dari jauh. Halo, James. Ya, dari mana James? Halmahera ya? Ternate. Ternate. Ya, Ternate. Oke, ya. Oke. James, dia juga salah satu yang mengalami sakit penderita schizophrenia. Ya, schizophrenia. Tapi kita dengar, oke James, ceritakan secara singkat James sakitnya itu dari mana masuknya, kisah hidup James. Saya mengalami schizophrenia juga, tapi sebelum saya di Rapaus, saya di Halmahera, saya awalnya karena saya sebelum saya schizophrenia saya putus cinta begitu, jadi saya sedih berlarut-larut, dan karena saya juga kurang kasih sayang dari orang tua, jadi saya berharap kasih dari manusia begitu. Jadi saya merasa sedih begitu, sedih berlarut-larut. Terus saya juga pengen kuliah, tapi saya tidak bisa karena setiap kali orang datang di yayasan itu ya maksudnya ini agak betul-betul saya jelasin. Jadi James itu dia ketika dia patah hati, terus dia sedih dan mulai merasa kesedihan, ditambah lagi dia mau kuliah nggak bisa, sedangkan orang-orang yang datang ke tempatnya itu suka membanding-bandingkan gitu ya James ya, ngeliat orang kalau nggak kuliah gitu ya James. Jadi dia merasa kayak gimana ya kalau nggak kuliah gitu loh di mata orang gitu ya. Jadi dia merasa nggak berharga karena pendidikan, nggak mau kuliah tapi pandangan orang gimana gitu ketika dia nggak kuliah, karena seperti itu ya, gitu ya James. Iya, saya sedih berlarut-larut, saya mulai dengar suara-suara halusinasi mulai timbul. Yang suara-suara waktu itu saya makan suara-suara halusinasi sudah timbul itu. Sudah 2 piring mungkin saya pecahkan karena gara-gara suara-suara halusinasi itu. Tapi setelah saya dibawa ke Rapaus, saya mulai mengalami pemulihan dan saya tidak sedih lagi karena kasih Tuhan buat saya, dan saya berharga di mata Tuhan. Itu aja sih. Ya. James sekarang sudah melayani dengan sukacita, dia memilih melayani. Ya, dia sudah tidak sedih lagi karena dia sudah menemukan kasih Tuhan, dia sangat berharga di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Oke, sekarang yang cewek. Fani dulu apa Eliana dulu nih? Ya, Eliana. Ya, nama saya Eliana, saya dari Jakarta. Sebelum saya masuk mengenal Rapa, saya mendengar suara-suaranya itu muncul biasanya di kamar mandi. Jadi sebelum saya mandi, saya udah dengar suara-suara, begitu masuk kamar mandi, suara-suaranya jadi tambah kencang suara-suaranya. Terus begitu suara-suaranya bilang katanya saya akan sempurna kalau mandinya lama, dan saya harus bersih dan sampai bersih sebersih-bersihnya. Jadi saya kalau mandi dalam kamar mandi itu lama banget, bisa 2 jam lama-kelamaan, jadi udah bukan 2 jam lagi, jadi udah 1 hari 2 hari di kamar mandi, nggak keluar kamar mandi. Terus begitu di dalam kamar mandi saya mendengar suara-suaranya bertambah banyak. Saya mendengar kalau misalkan saya akan sempurna kalau misalkan saya mandinya lama, dan saya juga akan sempurna kalau misalkan saya mandinya bersih sampai wangi. Terus begitu akhirnya saya dibawa sama orang tua saya ke rumah sakit jiwa di Jogja. Di Jogja bukan saya bertambah sembuh, saya sebulan di Jogja saya malah bertambah parah, dengar suara-suaranya jadi bertambah banyak lagi. Terus begitu saya akhirnya diperkenalkan sama ibu saya ke Rapa House. Lalu saya masuk Rapa House, dan selama di Rapa House saya belajar mengenal firman Tuhan, saya belajar kebenaran, saya mendengar suara Tuhan. Terus begitu saya diajar untuk dari pagi, mulai dari PTP, sharing confession,
sharing PDA, gambar diri, saya Mazmur, saya menemukan bahwa jati diri saya sebenarnya bahwa saya berharga bukan karena saya harus menjadi sempurna, tapi saya bisa diterima sama orang dan bisa diterima Tuhan karena Tuhan mengasihi saya dan Tuhan ingin saya sembuh dan mengalami pemulihan. Terus begitu saya juga bisa menjadi diterima sama Tuhan bukan karena berdasarkan penampilan dan plus apa kata orang, tapi saya diterima Tuhan karena Tuhan mengasihi saya dan Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, itu Eliana ya. Jadi dia merasa berharganya kalau bisa mencapai kesempurnaan, tapi setelah itu dia tahu bahwa bukan itu keberhargaannya, tapi ketika dia berdosa Tuhan mati buat dia ya. Jadi dia menemukan keberhargaannya di dalam Tuhan Yesus yang sudah menebus dia. Ya, sehingga dia sembuh pulih. Sekarang dia mandinya biasanya kan dia 2 hari pernah nggak keluar kamar mandi gitu ya. Nggak tahu itu mandinya kayak apa. Sekarang dia mandi udah biasa aja orang normal. Dia sudah melayani Tuhan. Ya, oke, puji Tuhan itu Eliana. Ya, oke. Terus sekarang Fani. Fani juga dari jauh nih dari Sulawesi ya. Nama saya Tiffany. Saya dari Manado. Saya juga sakit dengar suara. Sewaktu saya ada di pulau Riau, saya dengar suara. Saya dengar suara dari rumah tetangga saya dan saya merasa marah, saya merasa cemburu. Terus saya ambil botol di rumah saya, terus saya pecahkan kaca jendela tetangga saya. Terus saya kabur dari rumah entah seminggu apa sebulan. Terus ketika saya kembali sama keluarga saya dimasukin ke isolasi. Sebelumnya juga, sementara saya pergi dari rumah, saya juga bakar-bakar, dengar suara disuruh bakar rumput-rumput di kebun orang, sampai saya didatangi yang punya kebun, terus saya dimarahin. Dan ketika saya kembali ke rumah, saya diisolasi sama keluarga saya selama setahun di dalam isolasi. Di dalam isolasi saya sudah putus asa karena saya pikir sudah tidak ada harapan untuk saya bisa keluar, menikmati dunia luar. Maksudnya bisa seperti dengan keluarga saya, bisa nonton sama-sama, atau pergi ke gereja. Semua itu tidak dikasih izin sama keluarga saya, sama orang tua saya. Terus saya hanya berharap sama Tuhan atas kemurahan Tuhan buat hidup saya. Saya cuma berharap dan berserah sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengirimkan tante saya dan temannya untuk datang ke rumah dan memberitahu saya dan bertanya kepada saya apakah saya mau ke Jakarta. Dan saya pikir mereka bercanda, tapi saya jawab saja pertanyaan mereka. Saya bilang, iya saya mau. Terus sama tante saya dibawa ke Jakarta, dari ke Manado terus ke Jakarta. Setelah saya di Jakarta, saya dibawa ke Rumah Rapa. Di Rumah Rapa saya tidak bisa seperti teman-teman lainnya, bisa berkumpul sama-sama dengar firman, bisa sharing. Saya lebih senang menyendiri dan sembunyi di tempat yang gelap, seperti di balik pintu. Sampai semua teman-teman di rapat, sampai para pembina dan teman-teman murid mencari-cari saya, dan mereka menemukan saya di ruang 2 di balik pintu. Terus mereka memanggil saya dan saya menyahut dan saya keluar dari situ. Terus saya juga selama di Rapa malu, minder, seperti tidak punya percaya diri, dan juga suka menyimpan sampah. Saya pikir itu seperti harta saya. Tapi setelah saya belajar firman di Rapa, belajar tentang keberhargaan, saya baru disadarkan bahwa ternyata mungkin orang
orang tua, keluarga bisa membuat saya pesimis dengan mengatakan bahwa saya tidak bisa apa-apa dan saya tidak seperti saudara-saudara yang lainnya yang berhasil dalam hidupnya, sedangkan saya hanya di rumah dan tidak memiliki pekerjaan dan hanya biasa-biasa hidupnya, hanya bergantung dari orang tua. Ketika saya di Rapa, saya tahu bahwa meskipun saya tidak bekerja, meskipun saya tidak berhasil, tidak melanjutkan kuliah seperti saudara-saudara saya yang lainnya, tapi saya tetap berharga di mata Tuhan. Dan yang lebih utama adalah saya berharga karena Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Itu adalah kebahagiaan utama dalam hidup saya. Dan sekarang saya tahu bahwa identitas saya adalah anak Tuhan. Dan saya sudah, dari ketika saya belajar firman, saya menyadari bahwa hidup saya berharga di mata Tuhan. Dan sekarang saya sudah melayani di Rumah Rapa sebagai pembina. Amin. Ya, oke, puji Tuhan ya. Jadi kalau Fanny ini memang dia diisolasi sama keluarganya ya. Jadi keluarganya bikin isolasi sendiri. Tapi isolasinya itu sebenarnya menyedihkan ya. Jadi dipasung ya. Jadi dia ditaruh di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu jadi tempat pasungannya dia di situ hampir 10 bulan ya, dia dipasung di situ. Orang tuanya tidak komunikasinya, jadi dia nggak keluar-keluar. Saudara bisa bayangkan dia ada di kamar mandi hampir setahun selama 10 bulan. Jadi orang tuanya itu komunikasi hanya lewat jendela, kasih dia makan, tapi dia tidak keluar-keluar, hanya di kamar mandi selama 10 bulan, saudara. Ya, karena apa? Karena dia membahayakan kalau keluar, katanya bisa hilang, bisa bakar kebun segala macam karena dia menderita sakit itu ya, schizophrenia. Nah, tapi dalam Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Ketika dia di Rafals itu, disitulah dia menemukan kasih Tuhan, keberhargaan dia di mata Tuhan. Nah, sehingga ya hari demi hari dengan bimbingan ya, tentu saya di sini di Rafals, oh ya saya tidak sendiri, tapi ada tim yang terus berjuang ya untuk melayani jiwa-jiwa di Rafals. Kita sebutnya murid ya. Nah, sampai mereka mengalami pemulihan, dan yang paling banyak kita tanamkan yaitu tentang keberhargaan itu. Nah, sehingga sekarang puji Tuhan, Fanny sudah bersama-sama kami melayani ya sebagai pembina. Jadi dalam Tuhan tuh ketika orang mengalami kasih Tuhan, wah itu luar biasa hidupnya. Bukannya dipulihkan, tapi dia maksimal dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah itu kesaksiannya ya untuk mereka yang sakit jiwa bisa jadi nggak ada yang mustahil dipulihkan Tuhan ketika bertemu dengan kasih Tuhan. Oke, luar biasa banget guys. Thank you buat Kak James, Kak Eliana, Kak Fanny buat sharingnya. Memberkati kita banget, menguatkan kita semua. Jadi kita mau langsung aja nih Kak, masuk ke sesi Q&A Kak. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk nih Kak, dan aku juga tadi pengen menanyakan nih Kak. Dari Christian nih Kak, halo Kak, boleh bagi tipsnya atau ada terapi-terapi khusus supaya kesehatan mental kita tetap terjaga dengan baik? Mungkin juga tadi kan Kak, seperti yang Kak Dara bilang, akarnya itu ada gambar diri ya Kak. Mungkin gimana nih supaya gambar diri kita bisa pulih Kak? Apa yang harus kita lakukan supaya gambar diri kita bisa sehat? Ya, itu intinya yang mau saya sampaikan. Jadi iblis itu kan berusaha merusak gambar diri manusia. Sebenarnya kita sejak awal diciptakan itu segambar dengan Allah, luar biasa. Segambar dengan Allah itu artinya kita bisa menampilkan sifat-sifat Allah. Nah, dan lalu kita nanti setelah kita menampilkan sifat-sifat Allah, kita bisa berlipat ganda dan kita disuruh berkuasa, kata Tuhan ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas seluruh bumi. Nah, iblis kan singkat cerita, iblis tahu nih manusia ini begitu dahsyat diciptakan Tuhan. Bahkan manusia akan memerintah di bumi ini. Nah, iblis pasti akan kalah kan. Nah, iblis itu nggak mau dia kalah oleh manusia. Makanya iblis coba rusakin manusia nih, gambarnya gimana caranya. Nah, inilah iblis yang paling bahaya. Dia memberikan tipu daya. Dia cari apa yang bisa merusak gambar diri manusia sehingga manusia tidak segambar dengan Allah. Nah, jadi iblis cari kebutuhan terbesar manusia. Memang kita sebagai manusia diciptakan Tuhan itu punya kebutuhan terbesar. Yaitu kebutuhan terbesar manusia itulah rasa berharga. Kalau binatang kan nggak punya hal itu ya. Coba kalau kita singgung binatang nggak tersinggung. Tapi kalau manusia, wah itu ya, karena binatang butuhnya hanya makanan. Tapi kalau manusia itu memang punya kebutuhan terbesar, rasa berharga. Termasuk rasa aman, damai sejahtera, sukacita, rasa bahagia di situ.
Nah, ketika itu tidak tercapai, itulah manusia punya konflik-konflik emosional, ya, jiwanya sakit. Nah, iblis memberikan rasa berharga termasuk rasa bahagia itu, rasa damai, rasa mantap itu dari rumus dia itu, yaitu dia memberikan satu kepercayaan salah tentang harga diri, yaitu harga diri yang palsu yang dari iblis itu adalah penampilan saya termasuk perbuatan apa kata orang. Nah, disinilah saudara tanpa sadar kita manusia mengejar rasa bahagia yang palsu, penampilan perbuatan ditambah apa kata orang ya. Jadi kita bisa melihat misalnya penampilan itu prestasi lah, kayak tadi pendidikan, kecantikan lah, dan terus kedudukan, status dan sebagainya, dan apa kata orang ya, apa kata orang tuh itu banyak ya, laki-laki berharga dari perempuan. Saya juga banyak lihat orang-orang tua yang membanding-bandingkan laki-laki dengan perempuan ya, apa kata orang tuh kita dipandang kalau kita punya keberhasilan, punya prestasi, kalau kita nggak berhasil, kita apa kata orang miskin, contohnya kita miskin, orang nilai kita tuh rendah. Nah itu kan kalau umur segini belum menikah, apa kata orang ya. Bahkan saya ketemu orang tua sampai anaknya mau nikah sama siapa aja yang karena dia malu apa kata orang, anaknya belum nikah, dibilangnya perawan tua. Nah, jadi itu iblis itu saudara dia memberikan rumus tentang rasa bahagia yang palsu, penampilan apa kata orang. Nah, tanpa sadar inilah yang dicari orang. Memang rasa bahagia kebutuhan, kalau kebutuhan kan dicari. Tapi manusia carinya yang salah, carinya dari iblis tanpa sadar. Sehingga ketika ini tidak tercapai kan, ya dalam dunia ini kita dunia ini sudah penuh dengan rasa bahagia yang palsu itu, penampilan, apa kata orang. Itu kalau diceritain itu sudah ini panjang nih, sudah sesi itu panjang. Itu rata-rata di situ. Ya. Nah, disinilah akhirnya banyak konflik-konflik emosional sehingga akibatnya jadi sakit jiwa. Walaupun sakit jiwa itu ada yang ringan, sedang, ada yang berat. Lalu tindakannya bisa negatif kayak tadi. Kenapa Stephen bisa bunuh diri? Ditolak cintanya. Nah, itu kan pasti dia merasa, aduh saya ditolak, saya merasa nggak berharga, merasa nggak bahagia ketika cintanya ditolak ya. Sampai dia akhirnya bunuh diri. Jadi ini iblis tuh coba menghancurkan hidup manusia dengan cara seperti ini. Karena iblis itu dari dulu kan yang bahaya tipu dayanya ya. Nah, karena itu jalan keluarnya adalah kita mesti tahu siapa kita di mata Tuhan. Nah, kalau Yesaya 43 ayat 4a berkata gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku nih mengasihi engkau. Ternyata saudara, di mata Tuhan, walaupun kita manusia ini udah penampilan perbuatan yang hancur dalam dosa, tapi Tuhan tetap bilang kita berharga, mulia, dikasih Tuhan. Nah, inilah saudara, kita mesti hidup berdasarkan siapa kita di mata Tuhan. Sehingga kita tidak mencari lagi dari diri, saya harus seperti ini baru saya bahagia. Emang kalau di mata orang, iya sudah, kita akan kurang terus, saudara, kurang terus, nggak cukup, kurang inilah, kurang apa ya. Ada yang matanya belok, merasa kurang bagus, kurang kecil, yang kecil kurang belok, aduh macam-macam loh ya, rambut begini salah, dibilang ya akhirnya hal-hal seperti itu ya. Tapi Tuhan itu bilang sama kita gini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Padahal kita manusia udah berdosa, tapi kok tetap Tuhan bilang, aku oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bayangkan sudah Tuhan bilang kita nih mulia tuh bahasa aslinya hormat ya. Tuhan tuh hormat sama kita, berharga, mulia, dikasih Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan gitu bukti keberhargaan kita di mata Tuhan tuh bukan sekedar kata-kata, tapi dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, ya disitu dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, ketika perbuatan kita masih hancur dalam dosa, justru Allah menunjukkan kasih-Nya, yaitu Yesus diutus saudara untuk mati buat kita. Nah, Yesus mati buat kita, memberi nyawanya buat kita yang berdosa ini. Ini menunjukkan kita ini sangat berharga di mata Tuhan, bukan dasarnya atas penampilan atau perbuatan. Kalau dasarnya karena penampilan perbuatan, ketika kita jatuh dalam dosa, kita nggak ditebus, kita dibuang, saudara. Malaikat aja nggak ditebus loh. Tapi kita manusia ditebus. Waduh, inilah saudara, kita bersyukur kita ini benar-benar di mata Tuhan itu begitu berharga, mulia, dikasih Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat, bahkan ketika kita hancur dalam dosa, Dia buktikan dengan Dia mati buat kita. Dan Alkitab berkata kita ini dibeli dengan darah Yesus, nyawa Yesus ya.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat nih, harga diri kita itu seharganya Yesus, saudara. Karena Yesus sampai datang ke dalam dunia ini menukar nyawanya dirinya dengan kita untuk membeli kita ya. Kita tentu punya barang, HP, apa segala macam ya. Itu HP harganya berapa atau mobil atau apa, kita bisa lihat, oh ini HP nih harganya segini ya. Banyaklah barang harga, tapi saudara ya kita ini nggak bisa dibeli dengan seisi dunia loh ya. Seisi dunia ini harganya berapa kalau kita hitung ya, itu nggak bisa beli kita. Kita hanya bisa dibeli itu saudara dengan nyawa Yesus ya. Tuhan yang pencipta alam semesta ini harus turun dalam dunia, terus dia tukar kita dengan nyawanya, dengan hidupnya. Berarti harga diri kita itu tinggi sekali, tapi kita tertipu. Kita menaruh harga diri kita di atas kasih manusia, sehingga ketika kita ditolak, kita rasanya nggak bahagia, nggak berharga. Padahal Tuhan tuh udah habis-habis loh. Manusia bisa nolak kamu, tapi aku nih habis-habisan mati buat kamu. Nah inilah saudara ya. Terus ketika kita dihina orang, dipandang rendah, kita merasa aduh saya nggak berharga. Padahal Tuhan bilang, loh saya ini sudah mati untuk kamu, saya sudah habis-habisan berkorban untuk kamu. Jadi kita ini tertipu saudara. Jadi sebenarnya yang membuat kita bisa punya mental sehat itu adalah kalau kita hidup dengan keberhargaan kita di mata Tuhan. Kita hidup dengan kasih Tuhan. Itu aja kuncinya, saudara. Ketika kita hidup dengan kasih Tuhan, dengan kebahagiaan kita di mata Tuhan, kita akan jadi orang yang damai sejahtera selalu, sukacita selalu, bahagia selalu, sekalipun kita menghadapi situasi orang bareng yang menekan kita. Sekalipun kita dibully, diejek, sekalipun kita nggak punya pendidikan, sekalipun kita dipandang rendah, kita gagal, apapun, itu bukan harga diri kita. Memang kita di dalam Tuhan, tentu kita mau berprestasi ya, tapi harga diri kita bukan di prestasi, bukan itu. Kita berprestasi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi keberhargaan kita bukan di situ. Itu semua saudara nggak ada apa-apanya dibanding dengan nyawa Yesus. Nah inilah kebenaran yang saya mau sampaikan. Makanya saya bilang, siapa kamu di mata Tuhan? Jangan pandang diri kita siapa kita di mata orang. Nah kalau kita pandang diri kita di mata orang, udah siap-siap aja saudara. Apanya lah kita dinilai segala macam ya kan. Nah memang sekalipun orang bisa kritik kita, tapi ingat harga diri kita bukan di situ. Jadi kita nggak akan tersinggung atau kita malu, kita minder ya. Jadi kita itu mau dibilang orang umur segini belum nikah atau dan sebagainya, kita bukan, keberhargaan kita bukan di situ. Karena yang bahaya saudara kalau kita sudah menaruh keberhargaan kita itu di atas penampilan bakat orang. Nah itu saudara, itu yang bahaya di situ. Itu yang bisa menghancurkan. Makanya orang kan jarang saudara bunuh diri karena nggak ada makanan, tapi bunuh diri itu kalau udah merasa nggak berharga. Kalau orang udah nggak, dokter juga mengakui ciri-ciri orang depresi itu udah merasa nggak berharga, itu larinya bunuh diri, saudara. Makanya saya juga banyak nemuin orang, saudara, walaupun saya melayani orang salah satu terkaya di sebuah provinsi datang ke saya nggak bisa tidur, saya bilang saya nggak bisa tidur, padahal dia salah satu orang terkaya, tapi dia nggak bisa tidur. Coba bilang harta itu bisa buat damai sejahtera? Nggak bisa, saudara. Tapi ketika kita merenungkan kasih Tuhan, ya kita ngalamin damai sejahtera, saudara, sukacita. Nah, kenapa ini contoh aja, salah satu orang terkaya ini, saudara, di sebuah provinsi, dia itu punya harta banyak, salah satu orang terkaya. Bahkan anaknya juga termasuk grup, kalau nggak salah satu orang terkaya punya pabrik. Tapi ibu ini cemas terus, saudara. Dia nggak tenang hatinya. Jiwanya nggak sehat, sekalipun orang melihat, wah harta bergelimangan. Nah, secara singkat ternyata apa akar masalahnya? Jadi dia ketakutan. Salah satu yang ditakutin itu adalah anaknya itu bikin pabrik, ternyata itu hutang semua, banyak hutang. Nah, pertanyaannya kenapa anak itu harus utang, saudara, buka pabrik? Kalau menurut saya nih, kenapa nggak buka warteg aja, kan nggak perlu hutang. Tapi kenapa pabrik? Kalau kita tanya, itu kan harga diri kan, pengen kaya, dipandang orang, kedudukan. Kan kalau misalnya dia nggak usah buka pabrik, dia buka aja warung Tegal atau jualan apa gitu kan. Kenapa orang sampai harus berhutang? Apa sih yang ingin dicapai manusia? Nah itu kan, akibatnya sekarang pusing mau bayar utang. Mobil keren, buka pabrik. Nah, utang udah kemana-mana. Jadi itu apa yang mau dicapai gitu ya. Nah itulah manusia itu tanpa sadar mengejar rasa berharga yang palsu, rasa bahagia, jadi cari kasih sayang dari manusia. Nah padahal itu semua nggak bisa memuaskan kita, saudara.
Bahkan pernikahan sekalipun, saya banyak melihat orang yang single stres, orang yang menikah stres juga. Ya, yang nggak punya anak stres, yang punya anak stres juga. Loh, makanya kita harus ngerti kebahagiaan kita itu ada di mana, bukan di pasangan kita, bukan saudara. Itu semua bisa ninggalin kita. Makanya salah satu contoh lagi teman saya itu ya pernah dia sampai bilang gini, aduh dia pakai punya cita-cita mau tinggal di panti jompo. Kenapa? Karena saya punya teman ya, saya punya teman itu mamanya bunuh diri, loncat dari apartemen. Bunuh dirinya kenapa katanya? Iya gara-gara anaknya itu nggak izinin mamanya tinggal di apartemen, nggak izinin anaknya mamanya disuruh keluar dari apartemen dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah karena apartemennya mau diperbaiki. Ibunya bunuh diri, saudara. Dia merasa tertolak, bayangkan, saudara. Dia merasa tertolak, dia bunuh diri. Nah, teman saya bilang, kalau gitu saya juga mau cari panti jompo. Sebenarnya akar masalahnya bukan harus ke panti jompo atau gimana. Sebenarnya apa yang kita rasa ketika orang tuh, ya kayak ibu ini kan, anaknya cuma suruh keluar, taruhlah anaknya nolak dia. Seperti Daud berkata, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Daud kenapa dia bisa menang menghadapi penolakan? Karena dia hidup berdasarkan kasih Tuhan. Jadi sebenarnya bukan masalahnya apa ya, anak pun bisa buang orang tua bisa ninggalin anak. Semua itu ya itu bisa terjadi. Tapi saudara kalau kita hidup, kita tahu siapa yang benar-benar habis-habisan mengasihi kita. Nah, kita punya Bapa di surga yang begitu besar kasihnya sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, dia mengorbankan anak yang tunggal, dan Tuhan Yesus mau habis-habisan berkorban buat kita, dia tebus kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Jadi kita ini benar-benar gak kekurangan kasih sayang sebenarnya. Ketika kita menyadari kasih sayang Tuhan, keberhargaan kita di mata Tuhan, kita akan jadi orang yang tidak lagi mencari kasih, mencari keberhargaan. Tapi kita menjadi orang yang mengalirkan kasih. Kita menjadi orang yang justru ingin orang tahu betapa berharganya kamu. Kita bukan lagi cari keberhargaan, cari kasih sayang. Sehingga ketika orang menolak cintanya kita ditolak, kita enggak kenapa-napa sudah. Tapi kita tahu ya udah, kalau memang itu bukan pasangan saya, karena saya tahu kasih Tuhan sempurna untuk saya. Karena orang yang udah menikah juga pasangannya bisa selingkuh juga ya. Jadi pokoknya kayak gitu-gitu. Kalau saya tuh kan waduh ya. Nah itu, tapi dasar kita apa? Nah inilah saudara, dasar kita hidup dengan keberhargaan kita di mata Tuhan. Nah Tuhan, kalau rumus Tuhan tentang keberhargaan adalah harga diri kita yang benar itu adalah pribadi kita di dalam Kristus dan apa kata Tuhan. Kalau harga diri yang palsu itu adalah penampilan saya ditambah apa kata orang. Harga diri yang benar itu adalah pribadi saya di dalam Kristus dan apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan nggak pernah berubah, saudara. Apa kata manusia bisa berubah. Hari ini saya juga pernah melayani orang remaja. Pagi saya dipuji, sore saya bisa dimaki, saudara. Kalau saya hidup dengan harga diri dia, pagi saya bangkit, sore saya anjlok. Tapi ketika saya tahu kebenaran ini, ya udah sadar, happy, mau kamu mau apa, ya saya hidup dengan apa kata Tuhan ya. Nah inilah saudara, kita mesti menyadari keberhargaan kita, yaitu pribadi kita dalam Yesus yang sudah menebus kita dan apa kata Tuhan. Nah makanya kuncinya, renungkan kasih Tuhan dan banyak confess. Ya, mengucapkan, karena tipu daya iblis itu harus dilawan dengan kebenaran. Nah, saya mau ajak confess ya. Ini secara singkat aja ya, kita confess, memperkatakan gitu ya. Karena kita harus menyadari keberhargaan kita ya. Mungkin kita ikutin sebentar aja sama-sama ya. Saya berharga karena saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Kristus untuk saya. Saya berharga karena saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Kristus untuk saya. Saya berharga karena saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Kristus untuk saya. Saya berharga karena saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Kristus untuk saya. Saya berharga karena saya diciptakan segambar dengan Allah dan dibuktikan dengan kematian Kristus untuk saya.
Nah, ini saudara ya, kita ulang-ulang ya. Jadi intinya kita harus tahu keberhargaan kita ya. Kematian Yesus bukti untuk kita berharga. Dan kenapa Yesus mati buat kita? Emang karena kita manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Ingat saudara, malaikat itu nggak ditebus loh, tapi kita ditebus. Karena emang kita laki-laki dan perempuan yang diciptakan segambar dengan Allah ya. Dan kematian Yesus membuktikan betapa berharganya kita, ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, bukan karena penampilan perbuatan kita loh. Enggak, kasih Tuhan tuh nggak bersyarat. Nah, ini yang sudah kita harus terus renungkan, terus kita ucapin sehingga ya di situ lu sudah, wah kita damai sejahtera sukacita. Makanya ada orang harus pakai narkoba lah, pil penenang. Aduh ya, bukan itu jawabannya. Renungkan kasih Tuhan, hidup dengan keberanian Tuhan, maka hati damai sejahtera. Sekalipun mungkin teman mandangnya rendah ya. Nah, ini nih sudah, ini banyak sekali yang saya tanganin sudah kasus-kasus itu sebenarnya akarnya itu adalah hidup dengan keberhargaan yang palsu, mencari rasa berharga yang palsu dari penampilan pakat orang tanpa sadar, itu tanpa sadar. Makanya ciri-ciri orang tertipu itu apa? Nggak sadar dia tertipu. Nah, karena itu sekarang kita mesti tahu siapa kita di mata Tuhan. Kita sudah lebih dari cukup. Bayangkan sampai Tuhan beri nyawanya buat kita, kurang apa saudara kita? Kenapa kita mesti tambah-tambah lagi supaya kita berharga? Nah, kan kita tertipu. Ya, nah disinilah kita mesti merenungkan siapa kita di mata Tuhan. Nah, oke, inilah inti-intinya, dan makanya ini yang terus saya ajarkan ya. Saya ajar ketika menghadapi situasi orang bareng, bukan di situ masalahnya. Tapi kalau kita punya emosi negatif, ada yang nggak beres di dalam pikiran kita. Nah, pikiran itu menentukan hati. Kalau pikiran kita hidup dengan kebenaran, hati kita damai sejahtera sukacita. Sekalipun kita menghadapi situasi orang bareng yang menekan kita, mengejek kita, merendahkan kita. Tapi kalau kita hidup dengan kebenaran, firman Tuhan, kasih Tuhan, hati kita damai sejahtera sukacita, sudah. Ya kan? Dan tindakan kita juga benar, nggak kayak tadi kan ngutang, akhirnya bingung kan. Ya jualan aja warteg, kenapa ya? Ada lagi contoh nih, sudah contoh lagi kasus. Ada anak SMP nih ya. Orang tuanya bilang, Dharma tolong dong, anak saya nggak mau sekolah. Dia minta dibeliin motor, padahal orang tuanya nggak ada duit beliin motor. Saya tanya gini, kenapa kamu nggak mau sekolah? Ya saya mesti dibeliin motor. Ya kan orang tua kamu nggak ada duit kan? Saya pikir mungkin sekolahnya jalannya jauh atau apa gitu. Dia bilang gini, malu dong, teman-teman saya kan pada naik motor, saya naik bis, ya saya malu dong. Nah itu lagi saudara masalahnya kan. Dia merasa malu, emang sih temennya bisa aja ledekin dia, tapi kalau dia tahu harga diri di mana, oh gitu. Saya pikir mungkin sekolahnya entah jauh kemana, nggak taunya saudara dia malu karena dia nggak punya motor, temennya pakai motor, makanya dia memilih kalau nggak dibeliin motor, saya nggak mau sekolah. Dia maksain orang tuanya nggak punya duit suruh beliin motor. Nah itu apa saudara? Masa harga dirinya cuma di motor, padahal nyawa Yesus sudah dipersembahkan buat dia. Nah ini contoh-contoh, tapi untuk membukakan pikiran inilah saudara, itu yang memang membutuhkan waktu ya, karena ini udah jadi benteng, kita sudah hidup di dunia ini dengan penampilan apa kata orang tuh sehari-hari ya. Tapi kita mau hari ini menyadari keberhargaan kita di mata Tuhan. Hiduplah dengan keberhargaan di mata Tuhan, kasih Tuhan, maka kita jadi orang lebih dari pemenang.